Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan video yang sudah diupload oleh akun YouTube Mas Cu. Ya. Ini terkait orang yang sudah kita angkat videonya kemarin, ya, Pak Profesor Quraisy Shihab. Ya. Kalau kita baca thumbnailnya, ini memang ada kaitan dengan pembahasan kita kemarin, ya, bahwa Pak Profesor Quraisy Shihab ini salah tafsir, ya, salah tafsir tentang surat Saba ayat 24. Ya, kalau dilihat dari judulnya, dibaca judulnya, ini bukan klarifikasi, ini pembenaran. Jadi Pak Profesor Quraisy Shihab ini ya, memberikan klarifikasi tentang tafsir surat Saba ayat 24 yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi sepertinya klarifikasinya ini nggak benar, malah terkesan mencari pembenaran. Ya. Coba kita lihat bagaimana video klarifikasi dari Pak Profesor Quraisy Shihab. Beberapa waktu yang lalu memang kita terasa sangat risih ya tentang penafsiran Profesor Quraisy Shihab tentang Quran Surah Saba ayat 24. Di sini beliau membuat sebuah klarifikasi tentang penafsiran dan kesalahannya. Jadi, saya berharap video ini didengarkan sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Setelah selesai baru kita berkomentar. Jadi persoalannya begini. Yang pertama, tafsir itu beda dengan Al-Quran. Perbedaan utamanya, Al-Quran itu wahyu ilahi, pasti benar. Tafsir itu produk manusia, bisa benar, bisa salah. Satu, ya kan? Tafsir ini diartikan sebagai bayan muradillah hasbat taqal basyariyah. Penjelasan tentang maksud Allah dalam firman-Nya itu sesuai dengan kemampuan manusia. Kita tidak bisa menjelaskan secara tuntas dalam berbagai aspeknya apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang ditafsirkan. Kenapa demikian? Karena kemampuan manusia untuk memahaminya terbatas. Boleh jadi keterbatasannya karena memang dia tidak cerdas. Boleh jadi keterbatasannya karena keahliannya dalam bidang ilmu tertentu. Padahal ayat itu misalnya bisa ditafsirkan oleh orang lain dengan makna yang lain sesuai keahliannya. Saya beri contoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa artinya? Alaq dulu orang artikan segumpal darah, ya. Datang dokter berkata, itu bukan segumpal darah, belum ada darah waktu itu. Itu adalah sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Alaq seakar dengan ta'allaka bergantung. Ini dokter. Datang ahli sosiologi. Dia berkata, alaq itu tergantung. Manusia diciptakan dalam keadaan ketergantungan. Apa maknanya? Anda bisa hidup sendiri, tergantung sama yang lain. Mau makan, tergantung harus ada beras. Jadi alaq itu artinya makhluk sosial. Jadi tiga nih. Kenapa beda? Semuanya bisa benar. Jadi sesuai kemampuan manusia. Apalagi memang Al-Quran itu hammalatun lil wujuh. Bisa 10 makna. Itu coba baca buku An-Naba'il Azim. Itu dia ada terangkan sekian banyak arti dari innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Apa artinya bighairi hisab? Bisa macam-macam. Tuhan memberi tanpa dia hitung karena dia punya terlalu banyak. Tuhan memberi tanpa dia minta tanggung jawab. Itu banyak sekali artinya. Hammalatun lil wujuh. Boleh jadi bermacam-macam. Dalam konteks penafsiran ini, seseorang bisa dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kondisi sosialnya,
perkembangan ilmu dan lain-lain sebagainya. Bisa nggak dipengaruhi itu? Bisa dipengaruhi. Ilmu pengetahuan sekarang berkata begini, oh itu kalau begitu artinya begini. Khalaqa sab'a samawatin tibaka, oh itu 7 planet yang mengitari tata surya. Itu dulu. Sekarang sudah tidak ditafsirkan begitu. Berpengaruh perkembangan ilmiah. Ulil amr. Dulu beda dengan sekarang ulil amr. Perkembangan ilmu. Jadi bisa berbeda-beda. Satu hal yang saya ingin kita garis bawahi, bahwa apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang lalu kita hormati. Mereka telah berjasa menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu untuk masyarakatnya. Tetapi penghormatan kita itu tidak menjadikan kita harus menerima pendapat. Apalagi sebahagian dari pendapat itu sudah salah menurut perkembangan ilmu kita. Jadi kita, tapi bagus, mereka, itu tugas mereka untuk menjelaskan Al-Quran, tapi untuk masyarakatnya, untuk kita tidak. Kita punya pendapat lain. Karena itu kata Abbas Al-Aqad, dia bilang, seandainya sahabat-sahabat Nabi itu hidup sekarang, pasti pendapatnya yang lama dia ubah. Karena perkembangan. Salah satu hal, saya belum mau bilang tantangan, salah satu hal yang digarisbawahi oleh ulama-ulama kita, atau sebagian ulama kita, adalah bahwa kita seringkali terlalu terikat dengan pendapat lama yang justru baik pada masanya, tidak baik lagi pada masa kita sekarang. Kalau Anda baca Al-Baydawi, ini di pesantren-pesantren kan dibaca ya, tafsir alim besar Al-Baydawi. Tetapi di sana ada Anda baca bahwa riwayat sabda Rasul, la tatara'a narahuma, antara musyrik dan muslim itu tidak bisa berada dalam satu wilayah yang begitu dekat sehingga bahan bakarnya untuk masak dilihat oleh yang lain. Tidak boleh bertetangga. Ada masak di situ, dulu kan bukan listrik, ada apinya ya. Kalau di sana masih lihat itu, tidak boleh. Itu di Al-Baydawi kita baca. Kita baca pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang begitu keras. Wajar. Dia itu dalam situasi perang. Pernah jadi memimpin pasukan itu Ibnu Taimiyah. Jadi ini semua berpengaruh. Saya ingin garis bawahi, pendapat-pendapatnya itu benar pada masanya, sudah harus berubah pada masa kita. Ini tantangan kita. Itu satu. Nah, sekarang ini lebih-lebih lagi karena sekian banyak pendapat yang sudah populer tapi salah karena dikemukakan orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Banyak itu. Betul enggak itu? Ajaran Islam hablum minallah dan hablum minannas. Pernah dengar itu? Benar enggak itu? Salah. Salah besar. Salah dari segi bahasa dan salah dari segi substansi. Hablun punya hubungan dengan Allah, punya hubungan dengan sesama manusia. Itu ayat berkata hablun ilallah atau hablum minallah. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu siapa yang aktif? Manusia ya. Anda baru bisa bahagia kalau Anda mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Hablun ma'allah. Itu hablum minallah, hablum minannas. Bukan itu. Itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang akan selalu mendapat kehinaan kecuali kalau dapat bantuan hablun dari Allah atau bantuan dari manusia. Dia tidak aktif. Sedangkan kita harus aktif melakukan hubungan dengan Allah, bukan minallah. Ya, dari segi bahasa. Nah, baru apa memang Islam itu hanya hablum minallah dan hablum minannas? Tidak. Ada hubungan dengan alam. Karena problema kita itu salah satu problema terbesar masyarakat dunia sekarang hubungannya dengan alam buruk.
Ada hubungan dengan binatang nggak? Ada hubungan dengan diri sendiri nggak? Jadi jangan dong reduksi ajaran agama ini hablum minallah dan hablum minannas. Itu contoh. Banyak yang seperti itu. Itu tantangan kita. Menurut beliau, penafsir dulu benar pada zamannya dan sekarang harus berubah karena sesuai dengan keadaan. Saya sepakat tentang hal ini, tetapi hanya di beberapa ayat tertentu, tidak semua di Al-Quran. Mengapa seperti itu? Karena di Al-Quran itu ada membicarakan tentang sains, ilmu pengetahuan, dan yang lainnya. Hal ini bisa berubah sesuai penelitian di zaman sekarang. Nah, terus juga yang dipengaruhi tentang masalah linguistik bahasa. Berkembangnya bahasa, itu saya sepakat dengan Profesor Quraisy Shihab, bahwa penafsiran itu benar di zamannya, terus tidak bisa dipakai di zaman sekarang. Karena penelitian yang ada di zaman sekarang membuktikan halnya seperti ini, berbeda dengan penafsiran zaman dahulu. Nah, hal ini hanya berlaku bagi saya ketika Al-Quran membicarakan masalah ilmu pengetahuan, atau tentang sains, atau perkembangan linguistik bahasa. Tetapi, kalau yang ayatnya muhkamat gitu ya, yang jelas-jelas penafsirannya memang seperti itu adanya ditinjau dari segi apapun, maka pendapat yang terdahulu tidak dapat juga kita buang. Nah, jadinya seperti itu. Ibarat contoh, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dari dulu sampai zaman sekarang, ya tetap sama penafsirannya. Hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Nggak ada agama lain. Meskipun berkembangnya teknologi, meskipun berkembangnya ilmu pengetahuan, meskipun berkembangnya linguistik bahasa. Penafsiran terdahulu itu tidak berpengaruh dengan penafsiran sekarang. Bukan berarti penafsiran dahulu salah. Nah, makanya saya bilang, hal ini saya pribadi menangkapnya hanya dapat diberlakukan ketika Al-Quran membicarakan ilmu pengetahuan, terus ilmu sains sesuai penelitian. Tetapi kalau ayat yang muhkamat, maka tetaplah seperti itu adanya. Penafsiran ulama yang banyak terdahulu tetap kita pakai gitu. Nah, artinya di sini apa? Kita jangan belajar kepada satu guru, tetapi banyak guru. Pendapat-pendapat guru kita, pendapat-pendapat ulama kita yang banyak, itulah yang kita ambil. Beliau pun mengatakan tadi seperti apa? Tafsir itu hanya pendapat, ya. Tidak bisa disalahkan satu sama lain. Artinya apa? Kita harus mengambil, mempelajari pendapat-pendapat ulama kita, yang mana yang paling banyak pendapatnya itulah yang kita pakai. Bukan berarti kita menyalahkan pendapat yang tidak kita pakai. Ya, kita hormati beliau menafsirkan Quran surah Saba ayat 24 itu ya, dengan penafsiran beliau. Tetapi mohon maaf, saya tidak memakai tafsir beliau gitu. Saya tetap memakai tafsir yang muhkamat, yang banyak ditafsirkan oleh ulama dan banyak pendapatnya. Bahwa di dalam Quran surah Saba tersebut, orang-orang musyrik itu berada di dalam kesesatan yang nyata, dan orang-orang beriman seperti kita, terus agama yang dibawa oleh Rasulullah yaitu Islam adalah agama yang lurus, agama yang benar. Tidak bisa menjadi, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Islam itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Saya tetap menolak hal itu. Ya, kalau ini bukan klarifikasi, bener ya, mencari pembenaran ya. Kalau masalah ilmu sains berkembang ya sesuai dengan ilmu pengetahuan, kemudian tafsir-tafsir para ulama terdahulu kemudian berganti merujuk kepada pendapat mutakhirin ya, pendapat-pendapat yang sekarang bisa membuktikan tentang sains ya, itu ya kita bisa terima ya, benar yang disampaikan orang tadi ya. Tapi kalau hal-hal yang sudah jelas-jelas muhkamat, apalagi jelas-jelas ayat itu berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, berkaitan dengan akidah, itu nggak akan bisa berubah dari dulu sampai sekarang. Ya. Apalagi sampai mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa bisa jadi agama lain yang benar, bisa jadi Islam yang benar. Itu sudah bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah jelas-jelas muhkamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Innad dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Itu sudah apa? Bertolak belakang ayat itu ya dengan pendapat-pendapat atau tafsir-tafsir yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab. Ya. Kalau sudah nggak yakin agama Islam itu benar, artinya nggak yakin dengan Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan kebenaran. Loh, bagaimana rukun imannya? Bagaimana rukun imannya? Ya. Apalagi kalau mengikuti pendapat yang seperti itu, berarti kita menganggap bisa jadi orang-orang kafir dari zaman Nabi Muhammad SAW bisa jadi mereka yang benar. Karena dikatakan oleh Pak Quraisy Shihab itu kan, ya ketika berbicara tentang surat Saba ayat 24, ya. Dia katakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, bisa jadi kami, bisa jadi kalian yang berada di atas petunjuk. Itu kan artinya bisa jadi orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang berada di atas kebenaran. Bisa jadi Nabi kita Muhammad SAW salah, itu rusak akidahnya. Rusak. Apalagi sudah jelas-jelas banyak ayat-ayat yang jelas-jelas muhkamat,
menunjukkan bahwa orang yang kafir itu tempatnya neraka. Ya, tempatnya neraka. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-A'raf ayat 40 ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina kadzdzabu biayatina ya wastakbaru anha ya la tufattahu lahum abwabus sama ya, wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Dan mereka nggak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Itu Allah Subhanahu wa taala memisalkan sebuah kemustahilan bahwa orang kafir itu bisa masuk surga. Kalau kita merujuk kepada pendapat dari Pak Profesor Quraisy Shihab, ya, itu artinya meyakini bahwa ya orang kafir punya kesempatan untuk masuk surga karena bisa jadi Nabi kita Muhammad SAW yang benar, bisa jadi mereka yang benar. Itu rusak akidahnya. Ya, benar, ini bukan klarifikasi, ini cari pembenaran. Ya, ya makanya kaum muslimin ya, kalau kita lihat di komentar-komentar ya, di komentar video yang sudah kita angkat sebelumnya, ya. Kemarin ada juga komentar-komentar yang mengatakan itu videonya potongan. Loh, kalau ada fullnya silahkan dikasih. Kalau memang ternyata ya Pak Quraisy Shihab menjelaskan tentang ayat tersebut nggak salah, ya nanti kita akan tampilkan juga, akan kita berikan, akan kita bela bahwa Pak Quraisy Shihab nggak salah. Ya, karena yang beredar video tersebut dan itu jelas-jelas salah, ya kita angkat. Karena kalau sampai diikuti oleh kaum muslimin bahaya. Bahaya. Ya, jadi untuk para pembela Pak Quraisy Shihab, kalau memang ada penjelasan Pak Quraisy Shihab yang benar, ya sudah, kasih saja linknya di kolom komentar. Nanti kita angkat. Ya, kita ini netral. Ya, kalau memang apa yang dikatakan seseorang benar, ya kita katakan benar. Kalau salah, ya kita katakan salah. Sementara itu jelas-jelas salah. Ya, mengatakan bahwa dalam urusan agama kita nggak boleh merasa paling benar sendiri. Karena yang tahu benar salahnya itu Allah dan penentuannya di hari akhir. Itu salah besar. Ya. Sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, nggak usah ke nabi-nabi sebelumnya. Sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan Islam. Inilah agama yang hak. Ya, ini agama yang hak. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sudah jelas, final. Nggak ada tawar-menawar. Jadi nggak bisa dikatakan ya, kita nggak boleh ngerasa paling benar. Nanti penentuannya di hari akhir. Kita lihat. Itu kan ngawur namanya. Ngawur, total ngawur. Ya, ya makanya hati-hati. Ya alhamdulillahnya ya tafsir dari profesor ini nggak laku. Ya, nggak laku. Kami belum pernah ada melihat orang yang ketika mengisi majelis taklim kemudian membahas tentang tafsir Al-Quran, merujuknya kepada tafsir dari profesor ini, alhamdulillah nggak pernah. Artinya tafsirnya nggak laku. Ya, memang ya kita mencari ilmu itu harus memperhatikan dari siapa kita ambil ilmu itu. Kalau kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu, ya pemikiran, pemahaman kita ya nanti ya kurang lebih seperti itu. Ya. Makanya para ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama, oleh karenanya perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan sembarangan ngambil ilmu agama, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.